Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa LDI TV yang kami hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih tetap diberi banyak nikmat oleh Allah. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, waras, kuat, umur panjang. Kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh barokah ini. Semua ini wajib kita syukuri. Untuk itu saya di sini mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta semua sahabat dan keluarganya. Para pemirsa LDI TV yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan tema sukses Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang sukses puasa pada bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tema yaitu sukses sholat lail atau sholat tarwih pada bulan Ramadan. Para pemirsa LDD yang dirahmati oleh Allah, sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW ketika pada bulan Ramadan ngelembur ibadah, orang Jawa bilang cancut taliwondo, memperbanyak ibadah kepada Allah. Di antara ibadah yang beliau kerjakan adalah beliau melaksanakan sholat lail, sholat yang dikenal dengan sholat tarwih. Dikatakan sholat tarwih ini karena beliau selalu istirahat setelah dapat 2 rakaat atau 4 rakaat. Istirahat sejenak untuk salam, duduk, tasyahud, salam, kemudian melanjutkan lagi. Salat tarawih ini ada beberapa kefadalan di mana Rasulullah SAW sudah menyabdakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, artinya yang sholat sunnah pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarwih maksudnya, sholat lail pada bulan Ramadan, dengan dasar iman dan niat untuk mencari pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lewat diampuni oleh Allah. Karena dalil sudah jelas, Nabi sudah menyabdakan bahwa sholat lail pada bulan Ramadan ini pahalanya demikian besar. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah semua yang telah lewat. Tidak hanya dosa setahun yang lalu, tidak hanya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, enggak, tapi ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lewat semua diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun. Nah, untuk itu marilah kita semua yang diberi kesempatan oleh Allah bisa menjumpai bulan Ramadan ini, kita laksanakan betul sholat lail ini. Pada zaman Rasulullah SAW, awalnya beliau melaksanakan sholat lail pada bulan Ramadan ini atau sholat tarwih ini, itu di akhir malam.
di akhir malam. Awalnya beliau sendiri melaksanakan sholat lail. Kemudian ada sahabat-sahabat yang tahu Nabi sholat lail, sahabat mengikuti di belakangnya. Kemudian besok paginya sahabat-sahabat yang sudah ikut sholat lail bersama Nabi ini cerita pada teman-teman yang lain, pada sahabat-sahabat yang lain. Malam berikutnya, sahabat-sahabat yang pada malam pertama tidak mengikuti sholat lail bersama Nabi ini tergerak hatinya, termotivasi untuk ikut sholat lail bersama Nabi. Akhirnya malam berikutnya bertambah banyaklah yang mengikuti sholat tarawih ini atau sholat lail pada bulan Ramadan saat itu. Nah, besok paginya lagi, hari kedua, sahabat-sahabat yang malamnya sudah mengikuti bersama Nabi cerita pada sahabat yang lain. Akhirnya sahabat yang lain yang belum ikut pada malam berikutnya berbondong-bondong ke masjid. Sampai 3 malam tambah penuh, sampai masjid sesak, masjid penuh dengan para sahabat yang mengikuti sholat lail bersama Nabi. Begitu malam yang keempat, ternyata Nabi tidak keluar dari kamar, Nabi tidak masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat lail sebagaimana malam pertama, kedua, dan ketiga. Sampai sahabat yang sudah berkumpul di masjid itu resah, kenapa Nabi nggak keluar? Ada yang sebagian itu melempari pintu rumah Nabi dengan kerikil, tujuannya untuk membangunkan Nabi. Ternyata sampai subuh Nabi tidak keluar. Nah, begitu selesai sholat subuh, Nabi bersabda, aku tahu tadi malam kamu sudah berkumpul di masjid ini, kamu melempari batu di pintu rumahku, aku tahu, tapi sengaja aku tidak keluar. Kenapa? Karena saya takut kalau sholat lail, sholat tarawih ini diwajibkan atas kamu, sehingga nanti kamu merasa berat. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi di samping memerlukan sholat lail juga Nabi menjaga agar tidak diwajibkan. Akhirnya Nabi memerintahkan silahkan kamu sholat sendiri-sendiri. Nah, akhirnya pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, sholat tarawih tetap dilaksanakan sendiri-sendiri, nggak ada sholat berjamaah. Nah, begitu zaman Khalifah Umar bin Khattab, begitu beliau melihat di masjid itu sholat berkelompok-kelompok, ada yang sendiri. Khalifah Umar melihat itu, wah ini kurang bagus ini. Akhirnya beliau mengumpulkan orang-orang yang sholat tarawih untuk sholat berjamaah. Beliau memerintahkan salah seorang sahabat yang ahli baca Al-Quran, yaitu sahabat Ka'ab, untuk mengimami sholat tarawih itu. Nah, sejak itulah menjadi sunnah sholat tarawih berjamaah dan dikerjakan di awal malam. Para pemirsa LDI TV yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Maka kita gunakan sebaik-baiknya malam hari untuk sholat tarawih. Jangan sampai lupa sholat tarawihnya. Jangan hanya sekedar puasa, sholat tarawihnya ketinggalan, sholat lailnya ketinggalan. Karena sholat tarawih ini adalah bagian dari sholat lail yang merupakan kebiasaan orang-orang solih sebelum kita. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus solihina qablakum, wa innahu qurbatun ila rabbikum, wa kaffaratun wa maghfaratun lis-sayyi'at, wa manhatun 'anil itsmi," atau wa manhatun lil itsmi. Tetapilah sholat lail, karena sholat lail ada kebiasaan orang-orang solih sebelum kamu. Para nabi, orang-orang solih sebelum kita ini hobi sholat lail, biasa sholat lail, malam sholat lail.
Nah, dan juga kefadolan dari sholat lail adalah sebagai pendekat kepada Tuhan kamu, pendekat kepada Allah, sebagai media untuk mendekat kepada Allah. Karena sholat lail situasinya lebih khusyuk, lebih tenang daripada di siang hari. Kemudian juga wa maghfiratun lisayyi'at. Sholat lail itu bisa menghapus dosa-dosa, kejelekan-kejelekan yang perbuat dihapus dengan sholat lail ini. Kemudian wa manhatun alil itsmi atau wa manhatun lil itsmi, dan sholat lail itu adalah mencegah dari dosa. Dengan kita rutin sholat lail, maka oleh Allah kita dihindarkan dari dosa. Tidak ada niat sedikit pun untuk berbuat dosa, dijaga betul oleh Allah dari perbuatan maksiat, dari dosa. Nah, sholat lail ini bisa dikerjakan di awal malam setelah kita sholat isya, bisa di tengah malam, bisa di sepertiga malam yang akhir sebelum sholat subuh. Nah, karena kita khawatir mungkin nanti malam nggak bisa bangun, atau bisa bangun tapi ada makan sahur sehingga takut nggak kebagian waktu, maka silakan sholat lail atau sholat tarawih di awal malam secara berjamaah di masjid-masjid. Nah, ini kita ramaikan masjid kita untuk sholat lail, sholat tarawih, sehingga kita mendapatkan kefadolan, dihapus dosa-dosanya, dihapus dosa-dosa kita, kemudian juga kita tambah dekat kepada Allah, dan juga kita bisa terhindar dari dosa-dosa. Itulah kefadolan dari sholat lail, sholat tarawih. Maka jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita tidak sukses dalam melaksanakan sholat tarawih ini. Demikian para pemirsa LDI TV yang dirahmati oleh Allah. Barangkali ada kekurangan, ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.